Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat MKTV yang berbahagia. Kita bertemu lagi dalam acara Inspirasi Pendidikan. Bagaimana kabarnya sore ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Anwar Sanusi, kita akan bincang-bincang tentang pendidikan. Bagaimana kurikulum khas yang disampaikan nanti oleh narasumber, bagaimana penerapan kurikulum khas yang dilakukan di Darut Tauhid. Sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang tidak mengikuti Zoom, sahabat-sahabat bisa melihat di live TV yang dilakukan di UCTV dengan channel 854 kalau di UCTV. Kemudian sahabat-sahabat yang di sekitar Bandung bisa di channel 60 UHF, teman-teman bisa langsung nonton di MKTV sekitar Bandung. Nanti kita akan berdiskusi, silakan sahabat-sahabat disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, bisa bertanya ke 022 200 3776, 022 200 3776, atau sahabat-sahabat yang sudah masuk ke dalam room Zoom, silahkan nanti bisa raise hand untuk bertanya dalam beberapa sesi ke depan. Baik sahabat-sahabat semua, saya akan memperkenalkan narasumber dan saya akan menyapa narasumber. Narasumber kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Anwar. Bagaimana kabarnya Bu Rika sore ini? Alhamdulillah Pak. Baik-baik saja meskipun sedang dalam pandemi ya. Tetap semangat. Masih WFH ya Bu Rika ya? Iya Pak, saya masih WFH, masih disiplin WFH. Ya belum sahabat-sahabat. Ya seperti biasa karena WFH kita melalui Zoom, jadi insya Allah kita juga akan bisa bertanya jawab lewat Zoom. Baik Bu Rika. Bu Rika adalah Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Putri. Sahabat-sahabat semua nanti bisa bertanya dan berbicara tentang kurikulum. Nah, Bu Rika berbicara tentang kurikulum, Bu, bagaimana menurut Ibu kurikulum yang dilaksanakan di SMA Darut Tauhid Putri? Boleh dijelaskan, Ibu? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, alhamdulillah kita bisa berdiskusi di area Zoom ini begitu tentang inspirasi pendidikan. Kalau bertanya tentang kurikulum, Pak Anwar, tentu saja kita sebagai pengelola pendidikan atau pendidikan itu tidak akan lepas dari kurikulum. Kenapa demikian? Karena kurikulum itu adalah ruhnya pendidikan, begitu. Kalau bertanya seberapa penting, sangat penting sekali. Kemudian bagaimana kurikulum yang ada di Darut Tauhid, begitu. Ini yang menarik ya. Kalau kurikulum nasional tentu saja setiap sekolah pasti mengacu ke kurikulum nasional, begitu ya. Tetapi kalau kita melihat satuan pendidikan di Darut Tauhid, ini baru ya ada yang khasnya Pak Anwar. Makanya kita namakan dari Darut Tauhid ini ada yang namanya kurikulum khas pesantren Darut Tauhid. Nah, apa yang khasnya? Ini yang bikin penasaran ya. Kami di sini tentu saja di Darut Tauhid ini dalam perjalanan pengelolaan pendidikannya mungkin diawali dengan adanya TK ya. Setelah TK ada SMK, ada SMP. Pada saat itu masih serpihan-serpihan barangkali kurikulumnya ya, masih belum berupa dokumentasi. Nah, di tahun ini, barangkali tahun ini, alhamdulillah sudah Allah datangkan para ahlinya begitu ya, kemudian juga semua guru terlibat dalam penyusunan pengembangannya, maka ada kurikulum khasnya. Dari mana khasnya? Tentu saja khasnya itu adalah konsep-konsep ketauhidan yang disampaikan oleh guru kita AA, itu kita
buat dalam sebuah dokumen tertulis begitu dengan 4 pilarnya. Jadi apa itu kurikulum khas Darut Tauhid? Yang menjadi khasnya adalah 4 pilar itu. 1 ma'rifatullah, 2 leadership, 3 entrepreneurship, dan yang keempat berwawasan lingkungan. Nah, keempat pilar itu, sahabat MKTV, keempat pilar itu adalah deskripsi dari tauhid, ma'rifatullah gitu, dan rahmatan lil alamin begitu. Jadi kalau yang punya tauhid kuat, akidahnya baik, begitu kuat, baik, maka harus berbuah pada akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia tentu saja akan menjadikan kita pribadi yang rahmatan lil alamin. Gitu, Pak Anwar. Baik Bu, ini sangat menarik ya. Ada 4 pilar. Yang pertama ma'rifatullah. Kemudian yang kedua apa tadi tentang entrepreneurship ya, leadership. Yang ketiga dan leadership. Ini menarik Bu. Indikator-indikator yang seperti ma'rifatullah itu seperti apa Bu? Bisa disampaikan mungkin nih sahabat MKTV penasaran begitu Ibu. Iya. Indikator seseorang sudah ma'rifat, bagaimana mungkin gitu pertanyaannya ya Pak? Sebetulnya ini pertanyaan yang susah Pak. Karena begini, pada dasarnya kita beraktivitas begitu ya, atau kita berinteraksi, kalau di Darut Tauhid ini harus merasa diawasi oleh Allah gitu Pak. Nah, konsep dalam pembelajarannya seperti apa? Kita memiliki kebiasaan positif itu untuk menanamkan bagaimana rasa itu bisa terus tumbuh begitu. Memang harapannya adalah setelah kita memiliki atau kuat dalam melakukan pembiasaan itu, kita harus juga beriringan begitu untuk merepresentasikan gitu dalam bentuk akhlak yang mulia gitu. Sehingga kalau bertanya indikator ma'rifatullah ya akhlaknya harus mulia begitu Pak. Akhlaknya harus baik. Tidak menyakiti orang begitu ya. Ada 3 sa di sini ya, budaya Darut Tauhid itu ada 3 sa. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Begitu. Jadi itu salah satu indikator dari akhlak baik. Gitu, Pak. Kalau yang kedua Bu tentang leadership itu kan tadi ma'rifatullah ya, ada 3 sa yang juga ada 5 at ya. Yang leadership Bu, ya apa Bu capaian yang diharapkan nanti dalam indikator kurikulum leadership ini? Bapak, mohon maaf pertanyaannya kurang jelas. Bentar. Baik. Bu, tadi ada 4 pilar ya. Satu tentang leadership, entrepreneurship, dan juga kemudian yang berikutnya adalah wawasan lingkungan. Nah, entrepreneurship, leadership, kemudian wawasan lingkungan itu indikator-indikatornya yang singkat aja Bu. Seperti apa capaiannya, misalnya leadership seperti apa yang harapannya. Iya betul. Kalau leadership itu secara definisi banyak yang mendefinisikan tentang leadership, tapi secara kemampuan mempengaruhi ya, kemampuan mengajak, kemampuan memobilisasi gitu, agar siapapun yang kita ajak, yang kita pengaruhi mampu berbuat kebaikan, gitu ya. Menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan pengaruh yang baik, begitu. Itu leadership. Kunci-kunci dari definisi leadership. Sedangkan entrepreneurship, jadi pengelolaan pendidikan di kita juga berlandaskan pilar entrepreneurship, adalah sebuah upaya atau karakter dalam diri kita bagaimana mendesain sesuatu menjadi punya nilai tambah lebih, gitu. Menjadi punya nilai tambah lebih. Orang misalkan melihat sampah ya hanya sebagai sampah aja yang bau, yang busuk begitu. Tapi orang-orang yang punya jiwa entrepreneurship, dia bisa menjadikan sampah itu
banyak peluang dalam sampah itu untuk menjadi emas begitu ya, mempunyai nilai tambah yang tinggi dari sampah itu. Nah itu dibutuhkan sebuah pendidikan dan pembelajaran. Baik. Sedangkan ya silakan Pak. Ya, baik Bu. Kalau strateginya bagaimana Bu? Strategi Ya, Darut Tauhid, pengelolaan pendidikan di Darut Tauhid, selain 4 pilar yang tadi disebutkan, Darut Tauhid juga memiliki kekhasan dari 4 pilar itu, tentunya ingin membentuk seseorang atau siswa menjadi memiliki karakter baku, karakter baik dan karakter kuat. Kalau ditanyakan apa metodenya, ini seringkali kita mendengar baik Bu, karena kita waktunya sudah ini menarik sekali, namun kita harus jeda dulu. Sahabat MKTV, jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sebentar, nanti kita akan bincang-bincang lagi dalam inspirasi pendidikan.